Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kebijakan ekonomi yang paling kontroversial yang pernah diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat ke-45, yaitu Donald Trump, kebijakan tarif dagang. Melalui kebijakan ini, Trump menerapkan tarif tinggi terhadap berbagai produk impor, khususnya dari Tiongkok, dengan tujuan utama melindungi industri dalam negeri dan mengurangi defisit perdagangan Amerika. Namun, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi domestik, tetapi juga mengguncang sistem perdagangan global, memicu perang dagang, dan memengaruhi hubungan diplomasi antar negara. Pada April 2025, dunia dikejutkan oleh kebijakan ekonomi dari Gedung Putih. Presiden Donald Trump mengumumkan tarif besar-besaran terhadap barang impor. Kebijakan yang disebutnya sebagai Liberation Day, dengan menaikkan tarif hingga 50% bagi sejumlah negara. Trump menyebut langkah ini sebagai pelindung ekonomi Amerika. Tapi, benarkah demikian? Dalam video ini, kita akan membedah logika, hukum, dan dampak dari kebijakan tarif Trump terhadap dunia usaha dan hubungan dagang global. Fokus utama dalam video ini meliputi 3 pertanyaan penting. Yang pertama, apa dasar hukum Presiden Trump menerapkan kebijakan tarif sepihak? Yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap sistem perdagangan global dan negara-negara mitra dagang? Yang ketiga, apa konsekuensi jangka panjangnya bagi pelaku usaha dan konsumen, khususnya di dalam negeri? Secara hukum, Presiden Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk mengenakan tarif berdasarkan Trade Act 1974, terutama Pasal 232 tentang keamanan nasional dan Pasal 301 terkait pelanggaran hak dagang AS. Namun, kebijakan ini tetap harus mematuhi aturan World Trade Organization atau WTO yang menjunjung prinsip non-discrimination dan perdagangan bebas. Dengan menerapkan tarif sepihak, AS berisiko melanggar komitmen internasional dan membuka potensi gugatan dagang dari negara mitra yang lainnya. Salah satu kasus nyata terjadi antara AS dan Tiongkok. Ketika AS menaikkan tarif barang dagang hingga 145%, Cina membalas dengan tarif balasan 125% untuk produk AS. Akibatnya, perusahaan seperti Walmart dan Home Depot mengalami kelonjakan biaya. Usaha kecil kehilangan kejelasan harga, dan beberapa perusahaan logistis bahkan memindahkan jalur produksi mereka ke luar negeri. Dari sisi konsumen, harga kebutuhan pokok dan barang elektronik juga melonjak signifikan. Nah, saya akan memberikan contoh atas penerapan tarif Trump. Sebuah perusahaan Amerika biasanya membeli mesin dari Tiongkok seharga $100.000 per unit. Sebelum ada tarif baru, mereka hanya membayar pajak impor kecil, sehingga total biaya sekitar $102.000 USD. Namun, setelah Presiden Trump menaikkan tarif menjadi 25%, biaya tambahan menjadi $25.000 USD. Sekarang total biaya impor naik menjadi $125.000 USD. Kebijakan tarif ini dijustifikasi oleh Trump sebagai bentuk pelindungan terhadap industri domestik. Dampaknya terhadap sistem perdagangan global adalah ketidakstabilan dan pembalasan tarif yang merugikan banyak negara, termasuk AS sendiri. Konsekuensi jangka panjangnya mencakup turunnya daya saing global perusahaan AS, meningkatnya biaya hidup bagi konsumen, serta ketidakpastian besar bagi UMKM. Selain itu, tindakan sepihak seperti ini menciptakan keretakan diplomatik dan menjauhkan AS dari mitra dagang strategis, mendorong mereka untuk memperkuat aliansi baru seperti ASEAN. Dalam era ekonomi yang saling terhubung, tarif bukanlah solusi jangka panjang. Langkah proteksionis yang ekstrem dapat menjadi bumerang bagi pelaku usaha dan konsumen. Untuk menjawab tantangan globalisasi, kebijakan perdagangan perlu diarahkan pada reformasi struktural, penguatan industri dalam negeri, dan diplomasi multilateral. Hanya dengan pendekatan kolaboratif, stabilitas, dan pertumbuhan jangka panjang dapat dicapai.